Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya, sukses dengan logika Tuhan. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan berdiskusi tentang bagaimana meningkatkan ekonomi dan kedaulatan negara. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita baca surah Al-Kahfi, di dalam surah tersebut diberitakan bagaimana sekelompok pemuda yang memasuki Gua Kahfi yang tertidur selama 309 tahun sebagaimana diberitakan dalam Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian, ketika para sahabat Ashabul Kahfi itu dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang pertama dilakukan adalah beliau diperintahkan atau mereka diperintahkan untuk pergi ke pasar dan membawa sekeping uang, dan ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua, bagi saya dan tentunya untuk kita semua. Ini menjadi sebuah inspirasi bahwa orang Islam, umat muslim, kita harus memperhatikan bagaimana berlakunya sistem ekonomi moneter, bagaimana berlakunya sistem ekonomi uang yang berlaku sekarang. Ini sebagai inspirasi bahwa ketika para pemuda itu bangun setelah dari ratusan tahun tertidur, maka ketika bangun, maka yang pertama kali harus diperhatikan, diberitakan dalam Al-Quran itu adalah masalah uang. Ini menjadi inspirasi bagi kita bahwa untuk membangun kekuatan ekonomi, kalau kita bangsa ini selama ini terjajah, kemudian mengalami kemerdekaan, dan sampai saat ini bangsa ini belum mengalami kekuatan secara ekonomi, mungkin saatnya kita harus bangun dan mulai memperhatikan bagaimana berjalannya sistem ekonomi sekarang. Salah satu sistem ekonomi sekarang adalah kita dibangun oleh ekonomi uang, yaitu kaitannya dengan moneter. Nah, sahabat-sahabat sekalian, berkaitan dengan uang, dengan ekonomi moneter, nah kita punya punya sistem ekonomi yang jika kita perhatikan, sebagian besar penduduk kita yang mayoritas muslim belum melek terhadap yang namanya ekonomi moneter. Dengan sistem ekonomi yang sekarang, banyak orang kita sebagai muslim, sebagai penduduk terbesar di dunia, tetapi kita belum melek secara ekonomi, dan kita belum mengenal sistem ekonomi yang berlaku sekarang, dan kita belum mengenal juga mengapa kita selama ini tidak pernah mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi, karena kita memang sebagai masyarakat mungkin belum paham apa itu ekonomi moneter. Nah, sahabat-sahabat sekalian, berdasarkan informasi, pemahaman, penelaahan yang saya lakukan, dan saya kebetulan pada saat itu menyaksikan sebuah tayangan video, yang video itu adalah orang yang menurut saya memahami dan punya pengalaman malang melintang di bidang ekonomi, di bidang kegiatan ekonomi di negara ini. Beliau mengatakan bahwa jikalau seluruh penduduk Indonesia uangnya dikumpulkan yang ada di bank, kemudian di perusahaan, maka beliau mengatakan jumlahnya sekitar 3.500 triliun pada saat itu. Dan jikalau dibandingkan dengan di bursa saham, jadi saham perusahaan yang diperjualbelikan di bursa saham, maka uang yang ada pada saat itu adalah 5.300 triliun. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini saya jadi berpikir bahwa jumlah uang yang ada dimiliki oleh penduduk Indonesia saja hanya 3.500 triliun, tetapi ternyata di perdagangan saham perusahaan itu beredar sampai 5.300 triliun. Ini sahabat-sahabat sekalian, bahkan beliau mengatakan bahwa di negara luar sana yang sudah maju, ada sebuah perusahaan, asetnya itu, uangnya itu berjumlah 9.000, satu orang pemilik perusahaan jumlahnya
9.100 triliun. Dan selama ini negara-negara maju menguasai ekonomi dengan memperjualbelikan saham perusahaan. Karena mereka perusahaannya sudah besar, sehingga aset mereka satu orang pun itu bisa menguasai Indonesia, 2 kalinya Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, kita sebagai muslim tidak berarti harus antipati terhadap kehidupan dunia ini. Sebagai muslim tidak perlu kita antipati terhadap bagaimana membangun ekonomi di muka bumi ini. Karena dengan ekonomi yang kuat, kita bisa menjaga keimanan kita. Kita bisa membantu kawan-kawan kita yang kekurangan. Kita bisa membantu pembangunan pendidikan. Kita bisa membantu rumah-rumah yang roboh. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sebagai umat yang besar ini kita juga harus memikirkan bagaimana membangun ekonomi yang besar. Maka sudah saatnya kita sebagai umat Islam terbesar di dunia juga harus memiliki kekuatan ekonomi yang besar di dunia. Maka ekonomi yang sesuai yang sudah kita laksanakan sekarang, kita harus memahaminya, kita harus menguasainya. Dan trading itu adalah dijelaskan di dalam hadis, di dalam Quran juga sebuah kegiatan yang dihalalkan. Maka jual beli saham pada prinsipnya adalah jual beli, dan pada prinsipnya karena ini jual beli, maka sudah selayaknya sebagai muslim kita harus menguasainya. Bahkan seorang yang sudah malang melintang menguasai bisnis di bursa saham dan dia memiliki perusahaan besar, dia mengatakan bahwa kekayaan kita bukan ada di laut, bukan ada di gunung, tetapi kekayaan kita ada di pasar saham. Karena dengan menguasai pasar saham, kita bisa menggali laut, kita bisa mengelaborasi laut, kita bisa mengeksplorasi laut, kita bisa menggali tambang dengan menguasai pasar saham. Untuk itu, sahabat-sahabat muslim, kita sudah saatnya melek untuk bermain ekonomi sesuai dengan zamannya. Ekonomi moneter, mulai belajar tentang ekonomi pasar, bagaimana saham-saham diperjualbelikan, dan bagaimana kita menginvestasikan keuangan kita, aset kita di dunia pasar modal, supaya kita bisa lebih mampu lagi mengembangkan ekonomi kita, bisa membantu lagi rakyat semakin banyak, membantu kedaulatan negara, dan kita sebagai bangsa yang besar harus menjadi kekuatan ekonomi yang besar. Dan seluruh lini ekonomi harus kita kuasai dan kita pelajari, tentunya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga menginspirasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.